Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun hadis yang akan kita kaji pada subuh ini, ada seorang ulama besar namanya Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam Al-Harawi, meninggal pada tahun 224 Hijrah. Beliau ini lebih dulu daripada Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kalau Bukhari tahun 256, Muslim 261, Ahmad bin Hanbal 241, maka beliau ini lebih dulu daripada Imam Ahmad, daripada Imam Bukhari dan Muslim. Nama kitabnya Gharibul Hadis. Inilah hadis yang akan kita kaji subuh ini. Disebutkan dalam kitab Gharibul Hadis karya Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam Al-Harawi. Hadis ini juga disebutkan dalam kitab Musnad Asy-Syihab yang ditulis oleh Imam Al-Khudai. Kemudian juga dengan lafaz yang berbeda tapi substansi maknanya sama, disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Juga disebutkan dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim rahimahullah. Jadi salah satu kode etik menyampaikan hadis, apakah adik-adik mahasiswa atau bapak yang mau berbuat baik menulis di status atau di makalah, Rasulullah bersabda di ujung itu HR, hadis riwayat siapa. Kalau tidak, itu menyesatkan orang lain walaupun niatnya baik. Makanya sebelum kita mengkaji, seringkali di awal kita sebut ini disebutkan dalam kitab Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Nasai, Tirmizi, Ibni Majah, Malik dalam Muwatta, Ahmad bin Hanbal dalam Musnad, kemudian Ad-Darimi dalam kitab Sunan atau Musnad Ad-Darimi. Kalau tidak itu, dan kita pula sebagai pembeli buku, sebagai konsumen, jangan beli buku yang di dalamnya tak ada riwayat. Rasulullah bersabda, riwayat siapa? Yang paling bagus lagi HR Tirmizi, hadis hasan. HR Abu Dawud, hadis dhaif, tapi boleh dipakai karena sebagai motivasi amal. Itu lebih bagus lagi. Ada footnote-nya. Kalau tidak ada keterangan di footnote di akhir hadis. Maka yang kita kaji subuh ini, kalau mau ada yang menerjemahkannya dalam kurung hadis riwayat Abu Ubaid dalam kitabnya, kemudian pula Imam Al-Qudai dalam Musnad Asy-Syihab, kemudian Imam Ibn Hibban dalam kitab Sahih Ibn Hibban, kemudian Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Nanti orang bisa merujuk langsung ke kitab aslinya. Zaman sekarang mudah, kitab asli itu di-download dalam bentuk PDF 5 menit dapat. Bukan macam dulu mesti kirim ke Makkah, menunggu orang pulang haji, balik dia haji, buku tak ada karena sibuk membelikan ceret kuning sama tempat celak. Sekarang mudah. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, apa kata Nabi? Inna ruhal qudus nafatha fi raw'i. Inna, sesungguhnya, ruhal qudus. Kata ruhal qudus ini disebutkan dalam Al-Quran, bukan hanya dalam hadis, bukan hanya istilah. Qul, kata Allah dalam Al-Quran, ada Allah sebut, Qul nazzalahu ruhul qudusi bil haqq. Katakanlah ya Muhammad, yang membawa Al-Quran ini turun adalah Ruhul Qudus. Anak-anak kita, keluarga kita mesti difahamkan dengan makna Ruhul Qudus, karena istilah itu juga dipakai orang lain tapi dengan makna yang berbeda. Ruhul Qudus dalam Islam itu Jibril alaihissalam. Dia kadang disebut dengan nama Ruh. Tanazzalul malaikatu warruh. Pada malam itu turunlah para malaikat dan ruh. Yang dimaksud ruh di situ Jibril. Bukankah Jibril itu ruh? Bukankah Jibril itu malaikat? Ya. Kenapa dia disebut ruh? Untuk menunjukkan kekhususan dia dibandingkan yang lain. Maka dia juga disebut dengan ruh. Dia disebut dengan Ar-Ruhul Amin. Nazala bihi Ar-Ruhul Amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Turunlah Ar-Ruhul Amin ke dalam hatimu ya Muhammad, membawa wahyu supaya engkau termasuk daripada Nabi dan Rasul yang memberikan peringatan. Dia disebut Ar-Ruh, dia disebut Ar-Ruhul Amin, dia juga disebut dengan Ruhul Qudus. Qul, katakan ya Muhammad, nazzalahu Ruhul Qudus bil haqq. Dia wahyu dibawa turun oleh Ruhul Qudus dengan yang hak. Dia juga disebut dengan Jibril. Qul man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala. Disebut kata Jibril. Namanya 4, makhluknya 1, yaitu malaikat. Dia bukan Allah. Sedangkan dalam Trinitas dia dikatakan bagian dari 3. Tak layak kita sebut nama batil ni dalam masjid. Tapi Ruhul Qudus dia sebutkan 3 dalam 1, 1 dalam 3. Ini batil, tak betul. Dalam Islam dijelaskan, Isa itu Nabi, Ruhul Qudus itu Jibril, Allah itu Allah, Rabb kita. Sedangkan Ruhul Qudus itu pesuruh Allah yang membawa wahyu. Sedangkan Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Musa, Nuh, Ibrahim adalah manusia yang dipilih Allah Ta'ala untuk menerima wahyu yang dibawa Jibril itu untuk disebarkan kepada umat manusia. Jadi jelas letaknya, Allah, Jibril, Rasul. Bukan dia 1 dalam 3, 3 dalam 1 yang dikemas dalam Trinitas. Nah, ini mesti dijelaskan. Nanti kalau anak keponakan generasi umat ini tak faham tentang ini, dipelintir. Kalian ada dalam Quran Ruhul Qudus kan? Ya, dalam hadis juga ada. Ya, inilah dia Ruhul Qudus itu. Oh, bukan begitu pemahamannya. Dalam Islam, Ar-Ruh, Ar-Ruhul Amin, Ruhul Qudus yang selalu disebut dengan Jibril. Jibril ini pula ada beberapa qiraat. Buka tafsir Al-Qurtubi disebut 10 qiraat, 10 cara membaca. Tapi yang populernya 3. Jibril, Jibrail, Jibrin. Ada ulama Saudi Arabia namanya Syekh Jibrin, pakai nun. Jibrin itu Jibril juga. Jibril, Jibrail, Jibrin. Maknanya Jibir artinya laki-laki, Allah, makhluk laki-laki yang menjadi hamba Allah. Oh, kalau gitu dia malaikat itu ada jenis kelaminnya. Makna laki-laki itu simbol kekuatan. Maka makna yang paling tepat adalah Jibr itu artinya qudrah, qudratullah, kekuatan yang diberikan Allah Ta'ala
kepada dia untuk membawa wahyu yang dibawanya kepada nabi-nabi. Lalu karena anak-anak di sekolah diajarkan bahwa Jibril itu tugasnya membawa wahyu, malaikat maut itu mencabut nyawa, malaikat Ridwan menjaga surga, malaikat Malik menjaga neraka. Lalu anak-anak itu pun berpikir, oh kalau begitu Jibril itu membawa wahyu, berarti sejak 1436 Jibril pensiun lah, wahyu dah putus. Anaknya berpikir begitu, bapaknya pun gitu juga. Tugas pokok tupoksi malaikat itu bukan yang tadi-tadi itu. Itu tugas tambahan. Tugas asli malaikat itu adalah yang disebutkan di pangkal surat Al-Baqarah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami bertasbih. Malaikat itu bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah aslinya malaikat itu. Lalu ada tugas tambahan. Jadi Jibril itu jangan sebut dia menganggur sejak malaikat Quran sempurna. Lalu saking tak ada kerjanya, iseng pula dia bawa wahyu ke Lia Deden Ahmad Musadek. Ini kan penodaan, penistaan agama. Makanya orang-orang yang mengaku berjumpa Jibril, itu laporkan ke polisi, kena pasal penistaan agama. Tanazzalul malaikatu war-ruh, ar-ruhul amin, ruhul qudus, Jibril, Jibrail, Jibrin. 6 nama, makhluknya satu. Bagaimana bentuknya? Datang dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang pernah naik ke Jabal Nur di Gua Thur, sempit. Kita berdua saja sudah tak muat di dalam, apalagi yang tempat solat itu sendiri. Tiba-tiba ada makhluk memeluk Nabi. Oh, kalau begitu Jibril itu kecil sekali. Bisa memeluk Nabi keras di dalam gua yang sempit itu. Itukah dia? Ya. Iqra. Kata Nabi, ma'ana biqari. Aku tak bisa membaca. Iqra. Kata Nabi, ma'ana biqari. Sampai akhirnya dia membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Siapa itu? Jibril. Dalam riwayat lain, ketika Nabi sedang duduk bersama sahabat, datang seorang laki-laki, rambutnya sangat hitam, jubahnya sangat putih, tapi tak ada orang yang kenal. Kalau dia jubahnya sangat putih, rambutnya sangat hitam, berarti dia orang tempatan, bukan musafir. Mestinya semua orang kenal, tapi orang tak kenal. Seandainya jubahnya lusuh, rambutnya berdebu, orang tak kenal, maklum, berarti dia musafir dari jauh. Dia tidak musafir, tanda-tanda mukim ada, jubahnya bersih, rambutnya hitam, tapi orang tak kenal. Dia bertanya tentang akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan. Selesai dia bertanya, dia pun pergi. Habis itu Nabi bertanya kepada sahabat Umar bin Khattab, tahukah engkau siapa yang datang tadi? Kata Umar, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu siapa itu tadi. Atakum Jibril yu'allimukum dinakum. Itu ya tadi yang datang itu adalah Jibril. Dalam gua Hira bentuknya lain. Ketika datang di situ dalam bentuk manusia, wajahnya seperti Dihyah Al-Kalbi, salah seorang sahabat Nabi bernama Dihyah. Setelah dia pergi, sahabat setingkat Umar pun tak tahu kalau itu Jibril. Kok tiba-tiba Ahmad Musadek tahu Jibril datang? Ini kan luar biasa bohong, tipu. Lalu kemudian dalam Al-Quran pula disebut, laqad ra'a, surat An-Najm, laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Nabi melihat dia dalam bentuk yang lain, nazlatan ukhra, bentuk yang lain. Di mana? Inda sidratil muntaha. Disitulah Nabi menengok bentuk aslinya. 3 bentuk. Pertama di Gua Hira, kedua dalam bentuk manusia, ketiga di Sidratil Muntaha.
Kenapa dia tak melihatkan bentuk aslinya di dunia ini seperti bentuk asli yang dinampakkan di Sidratul Muntaha? Tak muat dunia ini untuk seorang Jibril, karena mereka makhluk yang disebut Allah uli ajnihatin, makhluk yang bersayap, masna wa sulasa, 2 dan 3, satu sayap dengan sayap berikutnya, jaraknya ma bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dan barat. Lalu Jibril itu berapa sayapnya? Dalam hadis sahih disebut 600 jinah, 600. Apa makna Allah menunjukkan bentuk aslinya di Sidratul Muntaha dalam bentuk 600 sayap? Dari satu sayap ke sayap berikutnya, antara langit dan bumi luasnya, antara timur dan barat panjangnya. Makhluk yang sebesar itu pun tunduk dan patuh. Makhluk yang sebesar itu takut kepada Allah. Tapi makhluk yang kecil, dekil, kotor, hitam, busuk, bangkai itu sombongnya bukan main. Halaka mru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Bandingkanlah diri kita dengan Jibril, begitu patuh dan tunduk. Alaiha malaikatun, ada para penjaga malaikat penjaga neraka. Ghilazun, keras. Syidadun, kuat. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tak pernah berbuat maksiat melawan Allah walau sekecil apapun. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka melaksanakan yang diperintahkan Allah. Kalau Allah sudah menyuruh, apa kata mereka? Sami'na wa ata'na. Tapi makhluk yang kecil sebesar debu yang berterbangan, yang terbuat dari kulit, darah, tulang, yang akan menjadi santapan cacing tanah tadi, sombongnya minta ampun. Kalaulah Allah mengizinkan kepada Jibril untuk menyapu alam semesta ini dalam satu kali sapuan sayapnya, hancur binasa. Lalu kenapa itu tak dia lakukan? Azizun Hakim. Allah itu aziz, kuasa dia. Satu pekikan malaikat mati semua penghuni bumi. Kuasa dia menyuruh Jibril, satu sapu sayapnya habis rata dunia ini. Yang sombong-sombong tu habis semua. Aziz, dia kuasa. Lalu kenapa itu tak dia lakukan? Hakim, dia bijaksana. Dia ingin melihat hamba-hamba ini sadar, bertaubat. Makhluk dengan 6 nama inilah Inna ruhal qudusi, sesungguhnya Ruh Kudus, sesungguhnya Ruh Kudus nafatha, meniupkan. Nafatha artinya meniup, seperti dalam surat Al-Alaq, Al-Falaq. Wa min syarrin nafathat, nafatha meniup. Inna ruhal qudus, sesungguhnya Ruh Kudus nafatha, meniup, fi raw'i, di dalam hatiku. Apa yang ditiupkannya? Wahyu. Kadang-kadang wahyu itu datang dalam bentuk tiupan ke dalam hati Nabi. Tiba-tiba kalimat itu merasuk ke dalam hati Nabi. Kadang-kadang wahyu itu dalam bentuk datang Jibril membacakan wahyu kepada Nabi, lalu Nabi pun mengikuti bacaan itu. Tapi karena Nabi tak sabar, digerakkannya lidahnya. Waktu Jibril membacakan ayat, digerakkannya lidah. Maka datang Allah menegur dengan kalimat firman-Nya. Apa kata Allah? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ketika Jibril membacakan ayat itu, ya Muhammad, jangan kau gerakkan lidahmu karena kau tergesa-gesa ingin menghafalnya. Kau diam saja. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kami yang mengumpulkan bacaan Al-Quran itu, wa qur'anah, kami yang akan membacakannya. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, kami yang mengumpulkannya dan membacakannya. Summa inna alaina bayanah, kami juga yang akan menjelaskannya. Jangan kau takut. Inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang menurunkan Al-Quran itu. Wa inna lahu lahafizun, kami juga yang akan menjaganya. Berapa kali Allah menekankan dalam tata bahasa Arab, inna nahnu nazzalna wa inna lahafizun, 5 kali taukid. Inna nahnu nazzalna lahafizun,
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa beda hadis dengan Quran? Kalau memang sama-sama Jibril yang membawa turun ke dalam hati Nabi, apa bedanya? Kalau Quran lafaznya, teksnya, kalimatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Datang Jibril membawakannya. Apakah masuk ke dalam hatinya atau Jibril membaca, Nabi mengikuti kalimat itu dari Allah Ta'ala, tak berubah. Makanya kita tak boleh meriwayatkan Al-Quran menurut bahasa. Terjemah boleh, tapi kalau kita katakan itulah Al-Quran, itu tak boleh, karena lafaznya dari Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Wa tak boleh ditambah, fa tak boleh berubah, karena lafaznya wahyu dari Allah. Sedangkan hadis maknanya dibawa Jibril ke hati Nabi, lalu lafaz teksnya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekarang banyak orang ingkar hadis. Saya kalau Quran saya terima, tapi kalau hadis saya tak terima. Hadis itu tak wahyu, jahil murakkab, bodoh kuadrat. Hadis itu wahyu, lafaznya dari Nabi, maknanya dibawa Jibril ke hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satunya. Inna ruhal qudusi nafatha fi raw'i. Malaikat Jibril alaihissalam meniupkan wahyu itu ke dalam hatiku. Apa bunyinya? Inna nafsan, sesungguhnya nafs manusia, jiwa, diri manusia itu lantamuta, tidak akan mati, hatta tastakmila rizqaha, sampai rezekinya sempurna. Tidak ada orang mati sampai rezekinya sempurna. Jadi kalau ada orang tak mati-mati, itu berarti rezekinya belum penuh. Asal sudah penuh, mati. Kalau belum penuh, tak mati. Walaupun orang minta mati, tak mati. Masuk kamar mandi, minum superpel, tak mati. Diminum baygon, tak mati. Diminum racun serangga, sudah berbuih mulut. Datang orang mengambilkan susu kental manis, dituangkan, susu masuk, racun keluar, hidup juga. Pula balik minta mati, matikanlah aku ya Allah, susah betul hidup, tak mati-mati. Sementara yang takut mati malah mati. Di mana jawabannya? Ini jawabannya. Inna nafsan, sesungguhnya setiap jiwa, lan tamuta. Lan, coba tengok bunyi la. Kalau la, tidak. Ana la ahdur, saya tak datang. Tapi kalau sudah saya katakan ana lan, aku tak akan datang. Lan tamuta, tidak ada orang yang mati, tidak akan mati, hatta tastakmila rizqaha, sampai rezekinya penuh. Kalau sudah penuh, dia akan mati sendiri. Maka bapak cari itu video di internet tentang orang ada dikumpulkan, saya pernah menengok, dikumpulkan lebih 10 orang yang mati tanpa sebab. Ada yang mati sedang nyanyi, ada yang mati sedang berdiri, ada yang mati sedang bertinju, ada yang mati habis ditinju saking benangnya mati langsung. Ada yang mati sedang ketawa, ada yang mati sedang batuk. Asalkan sudah penuh, mati. Walaupun minta mati, kalau tak penuh, tak mati-mati. Sengaja dipanggilkan Pak Ustaz. Pak Ustaz besok datang ke rumah ya. Untuk apa? Mendoakan supaya cepat mati. Tak mati-mati. Kenapa? Karena belum penuh lagi. Makanya nanti kalau bapak ibu dapat SMS, telah berpulang ke rahmatullah Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Ditanya orang, kemana Ustaz Abdul Somad? Udah penuh dia, udah penuh. Makanya dalam bahasa Arab mati itu disebut wafat. Wafat artinya penuh. Wafat, yuwafi, memenuhi janji. Aufu bil uhud, aufu itu dari kata wafat, penuhilah janji. Penuh, asal sudah penuh, tumpah. Makanya dalam Islam diyakini bahwa Allah Ta'ala sudah memberikan rezeki. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa ma min
dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di atas muka bumi ini melainkan Allah Ta'ala menjamin rezekinya. Setiap ada makhluk yang bernyawa, maka rezeki ketetapan di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keyakinan yang mesti dikuatkan dalam hati setiap orang beriman, karena zaman sekarang orang tak yakin rezeki di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia melakukan markup? Kenapa dia melakukan ghish, tipu, zulm, aniaya, gharar, gambling? Kenapa dilakukannya ketiga unsur yang curang dalam dagang, dalam transaksi ekonomi? Keyakinan bahwa ragu dia tentang ada jaminan rezeki dari Allah SWT. Nanti kalau saya tak buat, kalau ditelusuri, ajaklah ngobrol, jangan cerita halal haram. Ajak cerita dari hati ke hati. Kenapa kau lakukan ini wahai sahabat? Nanti kalau kita tak buat begini tak dapat, anak tak makan, istri tak ini, nanti bahayalah tak makan. Padahal solat. Makanya dalam Al-Quran cobalah tengok, diiringkan Allah secara sejajar tiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang pertama, yu'minuna bil ghaib. Engkau mesti yakin dulu kepada yang ghaib. Rezeki itu ghaib, yang menurunkannya ghaib, yang menerimanya ghaib. Yang menurunkannya siapa? Allah. Ghaib. Yang menerimanya siapa? Ruh. Ghaib. Yang diturunkannya apa? Rezeki, tak nampak bendanya. Ghaib. Yang menurunkan, yang menerima, yang diturunkan, tiga-tiganya ghaib. Maka kalau tak ada keyakinan kepada yang ghaib, goncang, error, kacau. Yu'minuna bil ghaib. Setelah beriman kepada yang ghaib, wa yuqimuna shalah, barulah yang ghaib itu bisa menyembah kepada yang ghaib. Ruh ghaib menyembah kepada yang maha ghaib. Lalu kemudian wa mimma razaqnahum, yang kami berikan. Coba tengok, razaqna, kami. Ini pun mesti diluruskan. Pandai orang sekarang menyesatkan, memancing-mancing. Apa arti kami? Kami itu banyak. Kalau begitu Tuhan kalian banyak, sama macam Tuhan kami tiga juga. Dalam bahasa Arab, kami itu tidak selamanya lil kathrah, bukan menunjukkan makna banyak. Kami itu menunjukkan makna lit ta'zim, untuk mengagungkan. Seorang raja berpidato di depan rakyatnya, apa kata dia? Kami, padahal dia cuma sendiri, untuk menunjukkan keagungan dirinya. Maka kalau satu ayat mengandung dua makna, razaqna, kami yang memberi rezeki. Allah sama siapa? Dia sendiri, dia yang maha kuasa. Tapi di situ ada makna kami menunjukkan banyak. Makna banyak ini batal. Kenapa? Karena dibatalkan oleh ayat lain. Qul huwallahu ahad, esa, tunggal. Allahus samad, hanya dia saja tempat meminta. Jangan minta kepada yang lain. Mana ayat lain yang membatalkan kami itu mengandung makna banyak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makna iyyaka, hanya kepada engkau saja, esa, tunggal, tak berbilang. Yang ketiga, walam yakul lahu kufuwan ahad, tak satu pun yang setara dengan dia. Inilah keyakinan yang ditanamkan ke dalam anak-anak kita. Jangan kau curang, jangan kau bohong, jangan kau maling, jangan kau tipu. Kenapa? Karena rezeki kau sudah dijamin Allah. Tapi jangan gara-gara ada jaminan itu pula engkau tak berusaha. Makanya hadis ini jangan dipotong. Coba tengok ujungnya, fattaqullah. Kalau kau sudah tahu bahwa rezeki itu dijamin Allah, bahwa setiap yang bernyawa itu ada jatah kapling rezekinya, fattaqullah, takutlah kau kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, mintalah dengan cara yang baik. Berusahalah, talab itu artinya mencari. Carilah rezeki itu, tapi dengan cara yang halal, yang syar'i, yang baik, yang sesuai menurut tuntunan akidah. Hadis ini kalau dipotong memberikan makna negatif
nanti umat Islam ini ketinggalan zaman, tak mau berusaha, duduk berpangku tangan. Kamu kenapa tak cari rezeki? Apa kamu tak hadir Sabtu subuh kemarin? Ustaz sudah membacakan, inna nafsa lan tamuta hatta tastakmil rizqaha. Tak akan ada jiwa yang mati sebelum rezekinya sempurna. Maka tak perlu kita berusaha, sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ada yang begitu, bapak jawab, kamu mungkin datang, tapi kamu cuman datang sampai menit yang ke-30. Tak kamu ikuti kelanjutannya. Setelah 30 itu kamu tidur. Padahal kelanjutannya setelah itu baca ujung hadis itu. Apa kata Nabi? Fattaqullah, takutlah kepada Allah untuk berbuat curang, untuk berbuat tipu-tipu, untuk berbuat ingkar. Kenapa? Karena Allah menjamin, tapi juga Allah menghukum orang yang keluar dari jalan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Carilah dengan cara apa? Wa ajmilu fit talab, carilah dengan cara yang benar. Dagang, bertani. Atau sekarang ada orang tak berdagang, tak bertani, tapi dia pandai menggambar, desain grafis, tak ada unsur tipu-tipu di dalam. Yang diatur dengan pengaturan yang baik. Dokter, pengacara, penasihat hukum, menasihati orang yang tak paham dengan hukum-hukum konvensional segala macam. Maka ini semua, fa idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru, bertebaranlah di atas muka bumi. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Yang dimaksud wabtaghu min fadlillah itu maknanya banyak, mengajak orang ke jalan Allah. Tapi di antara salah satu cari karunia Allah itu adalah artinya mencari rezeki. Petani jangan putus asa ketika tanamannya mati terendam. Dengan hadis ini insya Allah dia tak putus asa. Kenapa? Karena dia dengan keyakinan penuh, mungkin bukan ini kata Allah, tapi digantinya dengan yang lain. Pedagang boleh jadi dia rugi saat transaksi itu, tapi dia tak putus asa. Kenapa? Jibril langsung yang sudah mewahyukan ke hati Nabi Muhammad, dan Muhammad SAW menyampaikan kepada sahabat, sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in ke tabi'in, sampailah kita kaji bahwa Allah Ta'ala memberikan jaminan rezeki. Memang kalau kita renung-renungkanlah hidup ni Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, betapa banyak yang menurut kita itu punya kita. 99,9% kata kita punya kita, tapi tidak kata Allah, tak jadi. Betapa banyak pula yang menurut kita bukan milik kita, tapi ternyata kata Allah untuk kita, dapat kita juga. Duitnya duit kita, sudah kita masukkan ke dompet 100.000. Siang ini saya akan makan asam padeh bau. Duitnya duit kita, rumah makannya kita sudah tahu letaknya di sini, tidak akan. Begitu sampai di sana tutup. Mohon maaf, pemilik rumah makan sedang di hotel anu, anaknya nikah hari ini. Tak ada. Mana kuasa kita itu? Bukan. Tapi berapa kali pula menurut kita bukan punya kita, tapi dapat kita. Telur ikan bau menetas, sekali menetas 200 ekor. Satu di antara yang 200 itu sudah tertulis punya Abdul Somad. Macam mana skenario Allah menyampaikan? Dia menetas nun di dalam sungai Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Langgam, jauh. Bagaimana dia bisa jumpa dengan Ustaz Abdul Somad? 200 ekor menetas. Yang satu mati, ikan kecil mati terdampar di pelepah sawit. Yang satu mati dimakan katak. Yang satu sudah agak besar, mati dimakan ular sawah. Yang satu lagi mati dimakan ikan tapah. Yang satu lagi mati karena tertelan cairan racun dari limbah pabrik kertas. Yang satu lagi mati karena pestisida, orang nyemprot padi dia kena mati. Tapi yang tertulis milik Abdul Somad, tak mati-mati, selamat. Yang lain selamat, selamat. Sampai akhirnya dia ditangkap, dipancing oleh petani. Nelayan mancing, petani itu mau mancing, sebetulnya biasanya dia asal dapat ikan besar balik ke rumah dipotongnya. Begitu ikan itu dapat balik ke rumah, apa kata istrinya? Bang, ikan ini terlalu besar untuk kita, kita jual aja lah. Sudah mau dipotong, tak jadi dipotong, karena tertulis di situ milik Abdul Somad, bukan milik dia.
Akhirnya dijual ke pasar Langgam. Lalu kemudian maka masukkan ke dalam peti es, dibawa ke kota Pekanbaru. Akhirnya ikan itu dibeli. Yang membeli bukan mak saya, yang membeli bukan istri saya, yang membelinya jamaah Masjid Al-Falah Darul Muttaqin. Sampai akhirnya selesai sholat zuhur, Ustaz ngapain sholat zuhur di Al-Falah? Biasanya subuh. Kebetulan Pak, tadi ada acara di Hotel Premier, parkir, saya dengar azan, singgah saya kemari. Kebetulan Pak Ustaz, ayo mampir ke rumah. Sampai di rumahnya sudah teridang gulai asam padeh bau. Belum jamin masuk ke dalam mulut saya. Kenapa? Ternyata bukan saya saja tamu undangan, ramai di meja itu. Tapi ternyata yang lain begitu mau disendoknya, jauh pula. Segan dia mau ngambil. Akhirnya yang dekat-dekat diambilnya lah tahu, terong, diambil ikan teri. Itu yang dekat dengan saya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Apa sekedar gambaran ilustrasi bagaimana Allah menulis. Tapi banyak orang yang tak sabar dengan itu, dipaksakannya juga untuk mendapatkan yang halal itu dengan cara yang haram. Halal aslinya tapi berubah menjadi yang haram. Salah satu menyebabkan nikmat itu berubah adalah karena cara itu tak benar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, apa kata Allah dalam Al-Quran? Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah merubah nikmat yang sudah tertulis untuk kaum itu gara-gara perbuatan mereka. Bisa jadi nikmat tadi berubah menjadi laknat, bisa jadi dia memang hilang, tak mendapat barokah sama sekali. Makanya ketika masalah rezeki, salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi, tapi ketika minta rezeki wa barakatan fil rizqi. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, banyak jamaah macam-macam hal ehwal, pengaduan, kisah nyata, true story. Ini orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dididiknya anak ini pendidikan agama basicnya, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, habis itu sarjana. Mau jadi ahli fisika, yang satu jadi pakar hukum, yang satu jadi dokter, yang satu sesuai bakatnya masing-masing. Tak ada curang dalam hidupnya. Meninggal dia, orang pun heran. Ini orang anaknya mau diwariskannya apa nih? Nanti mau jadi apa nih anak-anaknya? Tapi kalau bapak ibu lihat, menjadi orang semua. Tentulah Pak Ustaz, bapaknya orang, anaknya orang. Maksudnya orang dengan makna hakiki, makna sebenarnya. Sebaliknya, yang dulu sikut kiri, sikut kanan, rampas sana, ambil sini, malah sekarang tak jadi. Tak ada jadi orang. Kalau tak jadi hantu, jadi setan. Memang hidup-hidup juga, tapi sekedar hidup, tak dipandang orang. Macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan berarti tak mau. Apa sebab? Karena yang sudah dituliskan Allah untuk dia tadi dibatalkannya duluan dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin. Allah tak pernah merubah nikmat yang sudah dia berikan untuk kaum itu. Lalu kenapa bisa menjadi berubah, menjadi laknat, menjadi azab? Karena perbuatan orang itu sendiri. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Jangan katakan Allah berbuat aniaya, karena Allah tak pernah berbuat aniaya walaupun sebesar biji sawi. Lalu kenapa dia menjadi laknat sekarang Pak Ustaz? Karena perbuatan kita lah yang merubah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masalah rezeki kalau pemahamannya sumbing, tak lurus, pincang, maka orang tak akan berusaha. Dia hanya akan duduk berpangku tangan. Maka dipahami Islam itu dengan baik. Tengoklah Nabi SAW. Apa pernah Nabi mengajarkan, hai sahabat, kita duduk-duduk sajalah di Masjid Nabawi, di Taman Raudhah, mari banyak solat sunat, berzikir, nanti insya Allah kafir musyrik itu akan kalah sendiri. Nabi tak begitu. Dia bawa sahabat itu menuju lapangan medan perang, namanya Badar. Jarak dari Madinah ke Badar 150 kilometer. Perang Badar terjadi kapan? Hari Jumat pagi tanggal 17 Ramadan. Lapar, panas, musafir, jauh.
Jangan bayangkan Nabi angkat tangan, menangkanlah kami ya Rasulullah. Usaha, ada usaha. Bahwa setelah usaha itu menang, nikmat dari Allah. Bahwa setelah usaha itu kalah, ujian dari Allah. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu menakjubkan. In asabathu sarra, kalau dia dapat kemenangan, dia dapat kesenangan, dia dapat keberuntungan, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, itu baik bagi dia. In asabathu dharra, kalau dia dapat kesulitan, dia dapat kesempitan, dia ditimpa kerugian, sabar, dia bersabar. Kana khairan lahu, itu pun baik juga bagi dia. Saat dapat dia berpahala, saat tak dapat dia berpahala. Saat dapat dia bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Saat tak dapat dia bersabar. Kalau tak sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar akan mendapatkan pahala bighairi hisab, tak dapat terhitung, tak dapat dihisab. Inilah yang perlu ditanamkan kepada anak-anak kita ni di tengah hidup mereka yang luar biasa. Zaman dulu kalau ada orang takut makan haram, takut makan syubhat, disebut warak. Ayolah kita kolusi kong kali kong. Maaf, saya tak mau. Dulu disebut warak, sekarang kalau tak mau disebut bodoh. Bodoh kali kamu. Ini kesempatan, belum tentu dapat lagi. Seumur hidup menjelang kita pensiun, inilah kesempatan terakhir. Kapan lagi? Nanti sudah habis ini, kita umroh ke Makkah, nangis di pintu Ka'bah. Kita belikan agak 2 gulung karpet, antarkan ke Al-Falah Darul Muttaqin, selesai. Tahu pula dia cara membersihkannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innallaha thayyibun. Allah itu maha bersih, maha suci, maha baik. La yaqbalu illa thayyiban. Dia tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Wa anfiqu, sedekahkanlah. Wa anfiqu, infakkanlah. Wa anfiqu, wakafkanlah. Wa anfiqu, zakatkanlah. Min thayyibat, yang baik-baik. Kulu, makanlah. Kulu, makanlah. Apa yang dimakan? Min thayyibat, halalan thayyibah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dipaksakannya juga untuk mendapatkan yang haram itu, padahal Allah sudah tuliskan untuk dia, tapi dia tak sabar untuk mendapatkannya, maka dipaksakannya juga. Tanduknya ke atas, sipaknya ke belakang, sikutnya ke kiri, tipunya sana, dipakainya lipstik pemanis bibir, dapatnya juga itu. Berapa lama dia menikmatinya? Sampai ke 7 turunan? Tak sampai. Di agak-agak ini Pak Ustadz, agak-agaknya 71 turunan sampai. Ternyata generasi kedua habis. Jual, habis. Dunia masyarakat konsumtif. Ini habis. Tapi kalau yang ditinggalkan itu barokah, keberkahan, itulah yang kita tinggalkan untuk anak cucu kita. Bukan ketamakan, bukan kerusakan, bukan laknat. Tanpa kita sadari kita sudah mewariskan laknat, bukan meninggalkan rahmat. Akhirnya kita pun bingung. Di akhir hayat kita tak dapat juga menikmatinya. Berapa banyak orang mencari rezeki, tapi dia tak sempat menikmatinya. Yang menikmatinya siapa? Orang lain. Pontang-panting sikut ini, bantai halal haram, tak ada aturan. Akhirnya dapatlah. Laki-laki kalau meninggal mewariskan 1 miliar, berapa istrinya dapat? Aslinya istri itu dapat 1/4, 250 juta kalau tak ada anak. Kalau ada anak, istri dapat 1/8, 125 juta. Tapi sekarang ibu-ibu dibantu oleh KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, yang diperjuangkan oleh LSM yang membantu perempuan. Akhirnya perempuan terbantu dengan KHI itu, muncullah namanya gono gini. Itu tak ada dalam Quran. Mana ada, hai orang-orang beriman, bergono ginilah kamu, mana ada. Itu perjuangan KHI, Kompilasi Hukum Islam. Makanya pendapatan bersama setelah menikah
dibagi dua menurut hukum gonogini. Dihitung-hitung setelah menikah dapatnya 1 M. Akhirnya meninggal si laki-laki. Berapa istri itu dapat? Dikurangi langsung potong setengah, 500 juta. 500 juta punya istri, 500 juta punya almarhum. Lalu mana lagi dibagi? 1/8 dari 500 juta ini istri dapat. Maka istri itu dapat 2 kali. 500 dia dapat bulat-bulat diperjuangkan oleh KHI. Hukum Islam pula dia dapat 1/8 dari 500. Akhirnya dapatnya hampir 600. Iya kalau dia bertakwa, datang dia ke masjid Darul Falah, Darul Muttaqin. Kalau dia tak bertakwa, suami baru meninggal, dikeritingnya rambutnya, nikah dia sama berondong manis. Apapun kita tak dapat. Jangankan dibelikannya suami barunya itu Kawasaki Ninja. Saking kencangnya pegangannya, menunjukkan makam kita pun tak pakai tangan, pakai kaki. Mana makam suami kau dulu? Pakai kaki tunjuk itu. Tak bisa lagi pakai tangan, saking kencangnya pegangan. Saya bukan mau menghasut bapak supaya tak sayang sama ibu. Yang pula balik dari sini, bang minum bang. Kan itu maksudnya. Sayang boleh, tapi pikir baik-baik. Sebaliknya juga begitu. Ibu meninggal, ibu punya uang 1 M. Bapak dapat berapa? Ini kalau dipakai hukum gono gini, 500 juta potong. Suami dapat. Dari 500 yang sisa, dapat lagi suami. Kalau ada anak, kalau tak ada anak, setengah, 250 juta. Bayangkan kalau tak ada anak, 750 untuk dia. Bulat-bulat 750. Itu kalau 750 di tangan, yang menangis sebelah kiri aja. Sebelah kanan mana yang mau dipinang bulan depan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya? Bahwa berapa banyak orang pontang-panting mencari rezeki, tapi dia tidak sempat menikmatinya. Duduk di rumah makan, rumah makan ini saking hebatnya 3 ruangannya. Ruangan ekonomi, VIP, VVIP. Bapak mau masuk yang mana? Ini panas, banyak lalatnya. Yang ini sejuk, yang sana sejuk sekali. Mesti pakai jaket saking sejuknya dalam. Masuk dalam. Oh, semua makanan ada. Gulai usus, panggang, semua lah. Asam padeh, rendang, semua lengkap semua. Silakan dimakan Pak, kata pelayan. Belum lengkap lagi nih. Sudah Pak, inilah menu andalan kami, semuanya sudah. Ada satu lagi yang belum. Apa dia? Kentang nggak pakai garam mana? Mohon maaf Bapak yang sudah makan kentang tadi. Saya tak tahu mana, tak ada unsur menyindir, enggak. Saya cuma mau mengingatkan bahwa berapa banyak tak sempat kita nikmati. Tapi saya tak ingin gara-gara pengajian subuh ini Bapak tak mau berusaha. Ini saya tak mau. Balik dari sini bawaannya macam tikus kena minyak. Ciu dan abang tak menjenguk kebun pagi ni. Udahlah, kita pun mau mati juga. Kata Ustaz heboh pun kita cari, tak sempat juga kita nikmati. Nanti aku berusaha, kau juga yang dapat nikah kau dengan yang lain lagi. Kan itu maksudnya, tetap berusaha. Orang beriman itu berusaha mencari rezeki, yang berusaha kebun terus, yang ruko, toko, ekonomi, bisnis, properti segala macam terus. Untuk apa? Untuk mendapatkan satu amal yang tak putus dengan kematian. Idza matal insan, kalau manusia mati inqata', putus. Tapi ada yang tak putus. Satu di antara yang tak putus itu adalah shadaqatun jariyah. Pasang target tertinggi. Saya 2015 ini sebelum berakhir harus sudah berdiri satu masjid. Cari jalan lintas mana yang payah masjid. Dari Pekanbaru Bangkinang berserak kiri kanan masjid. Dari Pekanbaru ke Pangkalan Kerinci banyak masjid. Tapi dari Pekanbaru menuju Simpang Perawang payah mau solat. Kadang kita masuk ke dalam, ada tuh masjid sebelah kanan yang atapnya sudah lapuk, yang tinggi runcing. Kamar mandi pun tak ada, WC pun tak ada. Dr. Mustafa Umar pulang dari Pulau Jawa, kata beliau perbatasan antara Riau dengan Jambi. Beliau berhenti, tak ada air kering karena itu gambut, mereka tak bisa buat sumur bor. Bayangkan kalau bapak punya bangunan masjid satu di situ,
dibuatkan sumur bor. Itu sumur bor kalau ada yang dibuat seperti di pondok pesantren Darussalam di Kabun, itu dibuatkan sumur bor dalam, tak pakai sedot lagi, pakai mesin ke atas menyembur air. Bayangkan 27 atau 30 juta wakaf, Masya Allah, mengalir terus tak putus. Tapi jangan terlalu dalam lagi, nanti lumpur keluar tak berhenti-berhenti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, target tertingginya dia tetap bersemangat mencari, bukan untuk memperturutkan hawa nafsu. Untuk apa bapak pagi-pagi pulang petang peras keringat banting tulang? Motivasinya apa nih? Anak sudah cukup, untuk istri sudah cukup, apa yang bapak cari? Banyak anak yatim yang perlu sekolah lagi Pak Ustaz. Banyak masjid yang perlu dibantu lagi Pak Ustaz. Banyak lagi saya mau buat panti di sana, cabang-cabang. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, fattaqullah, takwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab. Dan kalau kau berusaha, talab itu artinya mencari, menuntut. Dicari dia, bukan duduk berpangku tangan, dijolok rezeki itu. Sedangkan perempuan yang sedang hamil baru melahirkan anak, lemah, bersandar di batang pohon korma, tetap disuruh Allah Ta'ala, wa ghuzzi ilaiki bijid'in nakhlati. Hai Maryam yang baru melahirkan anak, goncangkan pangkal batang pohon kurma yang di belakangmu itu. Bersandarlah Maryam sambil menyusukan anak. Nama anaknya Isa ibnu Maryam. Tak ada makanan qasiyah, tempat yang jauh dari orang. Tak tahan tinggal di Baitul Maqdis. Cakap orang Yahudi mengejek anak Arab, perempuan zina. Selama ini disangka baik, rupanya pezina. Akhirnya telinga tak tahan, fantabazat bihi makanan syarqiyya. Dia pun pergi ke tempat yang jauh di arah timur dari Baitul Maqdis. Di sanalah dia fa'aja'ahal makhadu, sampai masanya dia melahirkan anak. Lahirlah anak bernama Isa ibnu Maryam. Tak ada orang membawakan makanan. Lalu kemudian di saat lapar hausnya Maryam itu, ibu-ibu bisa membayangkan bagaimana sakitnya melahirkan anak, bagaimana susahnya di tengah sunyi, tak ada orang menjenguk, beban psikologis lagi, beban batin lagi. Bersandarlah dia di sebatang pokok kurma. Apa kata Allah? Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati. Hai Maryam, goncangkan batang pokok kurma itu dengan pundakmu. Tusaqit alaiki rutaban janiya, akan gugur buah kurma dari atas. Sampai hati Allah tuh Pak Ustaz. Perempuan yang baru melahirkan anak dalam keadaan lemas disuruhnya menggoncang pohon kurma. Kalau ada 10 di antara bapak ini yang mau berangkat haji, kebetulan satu kloter nanti, buat ikatan jamaah Masjid Al-Falah, 10 orang mau menggoncang batang pohon kurma. Nanti sampai di Madinah dibawa ziarah ke kebun kurma, minta izin sama ketua kloter, rekam, kirimkan MP4-nya sama saya mau menengok jatuh tak kurma itu digoncang 10 orang. Tak jatuh, kurma itu sepupu 2 pupu sama sawit, batangnya besar, tak akan jatuh. Lalu kenapa Allah suruh? Allah mau mengajarkan usaha. Walaupun perempuan lemah baru melahirkan anak, goncangkan. Kalau sudah kau goncang, tusaqit alaiki rutaban janiya, akan gugur rutab, buah kurma yang mengkal. Rutab bukan tamrah. Tamrah itu memang sudah kering gugur. Rutab yang mengkal putih mestinya tak gugur, bisa gugur. Kenapa? Karena Allah berkuasa, tapi kuasa Allah mesti ada usaha. Padahal kalau Allah mau, tak perlu dia suruh Maryam, innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Kalau dia katakan kun ke batang kurma, jangankan buahnya, batangnya tumbang sekalian. Tapi Allah mau mengajarkan, kau mesti berusaha hambaku. Maryam manusia bersih, anaknya Nabi, ayah Maryam itu Imran, orang baik. Istri Imran itu pula Hannah, orang baik. Imran punya istri namanya Hannah, Hannah punya anak namanya Maryam, Maryam punya anak namanya Isa. 4 orang ini disebut dengan Ali Imran, maka disebut dengan surat Ali Imran. Itu bukan sekedar penyebutan saja, tapi itu adalah keseimbangan antara usaha dan tawakal kepada Allah.
Saya ingin kaji kita subuh ini dipahami dengan sempurna, jangan dipotong-potong. Kalau nanti nampak Bapak ada orang pemahamannya tentang rezeki sepotong, itu gara-gara kaji sepotong. Kalau kue sepotong ada bagusnya, tapi kalau kaji sepotong bahaya. Itulah yang dapat kita kaji subuh ini, lebih kurang 1 jam 55 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita wariskan kepada anak cucu kita. Di tengah ombak besar pasang hebat, angin puting beliung, mereka punya keyakinan yang kuat tentang rezeki. Jangan terlalu berharap pada yang ada, jangan putus asa pada yang tak ada. Itulah kesimpulan kaji hadis yang kita bahas subuh ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.